em, gimana caranya mempertahankan hal yang sangat kita inginkan, yang kita sukai itu dengan kondisi rasa nggak enak. Contohnya misalkan kuliah atau sekolah itu dibiayain, ya kan, dari kecil sampai kuliah dibiayain, rasa nggak enak gitu loh. Kadang kan suka ada tuntutan untuk seperti membalas Ya. atau karena kebanyakan orang di sekitarnya dokter gitu, akhirnya dia jadi, kamu gak bagus kalau nggak jadi dokter, Terpengaruh lah. kamu harus jadi dokter juga. Pertanyaannya bagaimana menyikapi hal Iya, seperti gimana itu? nyikapin hal itu gitu, untuk bisa mempertahankan hal yang sebenarnya kita suka. Ya itu tadi, dasar utamanya untuk mempertahankan keinginan itu adalah dua hal, rasa senang dan merdeka. Apa nggak apa-apa kita dibilang jadi pemberontak gitu, karena hal itu dialami sama gue. Ketika gue mempertahankan, gue pengen ditertain aja. Apakah ketika kita menjalani sesuatu yang senang dan dari rasa senang itu muncul merdeka, itu dianggap pemberontakan? Enggak sih. Nah, jadi ketika ada orang bilang begitu, ya dia nggak ngerti apa itu merdeka dan rasa senang. Boleh ngebiayain, karena itu pasti panggilan peduli, Ya. menolong, membiayai. Cuma sebelum menolong dan membiayai itu, ya kita harus lihat dulu orang ini senang nggak sih di jurusan ini, orang ini senang nggak sih di ruang lingkup ini. Karena kalau dia tidak senang, dasarnya nanti pada akhirnya sia-sia aja, biaya habis, yang ngebiayain juga biayanya habis, yang dibiayain pun akhirnya kayak berlari di tempat, nggak akan jadi apa-apa. Dan setelah dia nggak jadi apa-apa, yang dibiayain pasti ngomong, kamu nggak tahu terima kasih, sudah saya biayain, sudah saya jungkir balik untukmu, tapi kamu nggak jadi apa-apa. Ya. Yang dia tidak sadari di sini bukan keinginannya untuk jadi ini. Karena aku yakin siapapun di dunia ini, ketika dia melakukan sesuatu itu dasarnya dia senang, dari senang itu merdeka, pasti jadi. Ya, aku selalu mengibaratkan tuh, karena aku senang musik kan. Dulu tuh aku tuh nggak bisa nyanyi, lo tahu, maksudnya pales, nggak jelas. Cuma karena keinginan dan rasa senang bernyanyi itu kuat, akhirnya sebisa mungkin, semampu mungkin aku meluangkan waktu untuk latihan, untuk belajar. Walau pada waktu itu aku tidak tahu manggungnya di mana. Sampai mungkin orang-orang di sekitarku yang ngelihat aku latihan nyanyi itu, ya Allah segitunya sih. Padahal nggak manggung, band nggak punya, bahkan dipecat dari band. Cuma karena senang yang kulakukan ini, dari senang itu merdeka, akhirnya aku tuh ngotot. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang di hati kita tuh tidak senang, dan ketika sudah tidak senang itu sudah pasti tidak merdeka, itu kayak seakan-akan berlari di tempat. Cuma sayangnya kita tuh tidak jujur dengan diri sendiri. Nah itu dasarnya. Kita lebih memikirkan tanggapan, lebih memikirkan pendapat orang lain yang seakan-akan lebih mengerti akan diri kita dari diri kita sendiri. Mas bro, lo tuh cocoknya di sini, mas bro, lo tuh begini, mas bro, lo tuh begini, mas bro. Masa sih lebih ngerti lo tentang gue daripada gue sendiri? Lucu kan? Sampai lo marah kalau nggak didengarin misalnya. Nah itu. Jadi untuk mempertahankan itu adalah tanya dirimu, tanya diri kita, senang nggak sih gue di
di ruang lingkup ini? Rasa merdeka nggak sih gue di ruang lingkup di sini? Kalau disambungkan dengan agama pun ada ayatnya, tidak akan merubah sebuah kaum, kata Allah itu, kecuali kalau kaum itu sendiri berkeinginan untuk berubah. Allah sendiri yang maha memberi kemerdekaan kepada hamba-Nya. Bahkan dia berkata, tidak akan aku rubah engkau hambaku kalau dari dirimu sendiri tidak mau berubah. Allah saja memberi kemerdekaan itu. Ada ayat. Nah, kita enggak memaksakan kehendak ke orang lain. Dan ketika orang lain itu tidak suka, kita ponis, kita marahin, kita bilang nggak tahu terima kasih. Coba pada saat ada orang yang ngomong begitu, coba kalau dia dibegituin orang, mau nggak sih? Dia nggak suka makan yang pedas-pedas, kita marahin hanya karena kita suka makan pedas. Tanpa sadar kita tuh udah menjajah orang lain. Kemerdekaan itu disebut merdeka itu bukan hanya habis perang menang, kemudian memproklamirkan kemerdekaan, bukan. Tapi kebebasan hak, ruang lingkup hak yang besar. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi penyanyi, mau jadi budayawan, mau jadi pengusaha, dan kita punya ruang yang luas untuk mengaplikasikan keinginan. Itu juga kemerdekaan. Nah, sayangnya banyak orang menganggap kemerdekaan itu menang dari perang doang, menentukan sikap, menentukan keinginan, rasa merdeka ketika berpenampilan. Itu juga namanya kemerdekaan. Nah, kita udah menang dari perang, udah berapa, 70 berapa tahun kita nih menang dari perang. Tapi tetap aja hidup kita ini terjajah oleh orang lain. Nah, kenapa disebut terjajah ya? Tidak punya hak, tidak punya ruang besar untuk jadi penyanyi, tidak punya ruang besar untuk jadi pengusaha, itu sama aja dijajah. Nah, itulah juga saya yakin orang-orang yang kuliah di bidang A pasti inginnya kerja di bidang A. Cuma karena tuntutan ini, tuntutan itu, ocehan ini, ocehan itu, apalagi ada kalimat udahlah kerja apa aja yang penting dapat duit. Aku kan sudah nguliahin kamu udah bertahun-tahun, masa sih sampai detik ini belum kerja? Iya, tapi kan gue bidangnya kedokteran, sedangkan pendaftaran untuk kedokteran itu belum ada, mungkin tahun depan. Ya udah kerja apa aja yang penting dapat duit. Nah, itu kan udah membunuh karakter namanya. Gitu. Nah, saya rasa hal-hal seperti itulah yang akhirnya menyebabkan lo mengalami seperti itu kan. Ya, kebingungan. Bingung akhirnya gue mau jadi apa ya. Aku bisa bicara begini, ya aku punya anak kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP. Ya, aku selalu ngomong, tentukanlah cita-citamu, tentukanlah keinginanmu mau jadi apa. Papamu ini punya uang atau nggak punya uang, cuma bisa membantu, memberikan ruang. Aku tidak mau kalian berdua bertanya ke Papa, aku kerja apa? Nggak mau, gue bilang gitu. Nanti deh kapan-kapan aku ajak ke sini, ke obrolan gue yang. Iya, berarti ngobrol bareng. Iya, sampai detik ini aku tidak pernah. Karena aku merasa begini, bagaimana kalau aku pinginnya A, terus kepinginan A itu dipaksa orang jadi ingin B, nggak enak kan? Nah, begitu pun anakku, aku sayang dengan anak, sangat sayang. Dan yang lo lakukan apa sama anak lo? Ngobrol? Ya ngobrol, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter, paling aku cari ilmunya. Kalau mau jadi dokter apa ya? Oh, berarti harus gini, harus gitu. Aku tanya juga yang laki-laki, mau jadi apa kamu? Pengusaha? Ya udah, carilah ilmu di ruang lingkup pengusaha dari sekarang.
Sembari nanti kalau punya uang kuliah, tapi sebelum kuliah tuh udah ada ilmu, ruang lingkup pengusaha. Adek mau jadi dokter misalnya, carilah ilmu yang mengarah kepada kedokteran. Sembari nanti kalau sudah tamat SMP, tamat SMA kuliah. Jadi begitu kuliah tuh udah dapat ilmu tentang kedokteran. Jangankan soal pekerjaan, soal pasangan aja baru kemarin aku ngomong. Carilah pasangan yang nyambung. Yang nyambung sama adik, yang nyambung sama kakak. Kalau ngobrolnya nyambung, apa aja bisa dilakukan berdua.